Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nazal Bushra. Saya Alia Fadil Benisa. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan daurs atau siklus karbon. Mari kita simak video penjelasan kami ya. Itu berfotosintesis dengan sumber energi matahari bisa mengubah karbon menjadi gula. Gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. Selanjutnya itu rantai makanan. Rantai makanan, karbon berpindah dari organisme autotrof menjadi organisme heterotrof melalui rantai makanan. Kemudian pernafasan makhluk hidup pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen, sehingga makhluk hidup embuskan karbon dioksida saat respirasi. Kemudian proses dekomposisi akan menguraikan sisa-sisa zat organik menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon dari makhluk hidup dilepaskan ke tanah juga udara. Pembakaran bahan bakar fosil. Adanya gas karbon dioksida dan gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil ini menyebabkan pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara dan tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan di bumi. Kemudian karbon di atmosfer. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer, tetapi ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. Nah, karbon bisa diambil dari atmosfer dengan berbagai cara, seperti ketika matahari bersinar pada permukaan laut ke arah kutub, di laut bagian atas atau upper ocean, pelapukan batuan silikat. Nah, karbon dapat kembali ke atmosfer dengan berbagai cara pula, yaitu melalui pernapasan, melalui pembusukan binatang dengan tumbuhan, melalui pembakaran material organik, produksi semen di permukaan laut, dan erupsi vulkanik. Sepertinya penjelasannya dari saya itu saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan karbon di biosfer. Sekitar 1903 ton karbon ada di dalam biosfer. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di bumi ini. Ia memiliki peran yang penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua sel makhluk hidup. Dan kehidupan memiliki peranan yang penting dalam siklus karbon. Nah, yang pertama yaitu autotrof adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat mereka hidup. Yang kedua ada karbon dipindahkan ke dalam biosfer sebagai makanan heterotrof pada organisme lain atau bagiannya seperti buah-buahan. Yang ketiga, sebagian besar karbon meninggalkan biosfer melalui pernafasan atau respirasi. Dan yang keempat adalah pembakaran biomasa seperti kebakaran hutan, kayu yang digunakan untuk tungku penghangat atau kayu bakar dan lain-lain. Dapat juga memindahkan karbon ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, ada karbon juga dapat dipindahkan melalui biosfer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan biosfer seperti gambut. Dan yang terakhir sisanya yaitu siklus karbon di laut dalam masih dipelajari. Penyimpanan karbon di biosfer dipengaruhi oleh sejumlah proses dalam skala waktu yang berbeda. Selanjutnya ada karbon di laut. Laut mengandung sekitar 36.000 gigaton karbon, di mana sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat. Karbon anorganik yaitu senyawa karbon tanpa ikatan karbon-karbon atau karbon hidrogen adalah penting dalam reaksinya di dalam air. Pertukaran karbon ini menjadi penting dalam mengontrol pH di laut dan juga dapat berubah sebagai sumber atau source atau lubuk sink karbon.
Selanjutnya ada model siklus karbon. Model siklus karbon dapat digabungkan ke dalam model siklus global, sehingga reaksi interaktif dari lautan dan biosfer terhadap nilai karbon dioksida pada masa depan dapat dimodelkan. Ada ketidakpastian yang besar dalam model ini, baik dalam submodel fisika maupun biokimia, khususnya pada submodel terakhir. Nah, yang terakhir ada siklus karbon terhadap iklim global. Siklus karbon menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Jumlah yang berlebihan pada salah satu komponen dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada keseluruhan siklus dan kondisi bumi. Jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida pada atmosfer yang berlebihan berpengaruh salah satunya dalam perubahan iklim. Hal ini ditunjukkan dalam media tersebut. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Dadah.